Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Haji. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di ruang virtual ini. Mudah-mudahan pertemuan perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan ditambahkan untuk kita ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabat serta para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Dan marilah kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita akan dicatat oleh Allah sebagai bagian dari pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berhak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kemarin pertemuan yang lalu kita sudah mengingatkan kembali tentang definisi iman yang meliputi pembenaran di dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan pembuktian dengan perbuatan anggota badan. Kemudian kita juga sudah menelusuri sedikit jejak-jejak dari orang-orang yang mendefinisikan iman secara menyimpang. Ketika di antara mereka ada yang menyatakan bahwa iman itu cukup dengan hati. Lalu ada yang bilang
Maaf, ini bukan sinyalnya yang hilang, Mbak. Laptopnya blackout. Kita lanjutkan. Jadi kemarin sudah membahas tentang penyimpangan dalam mendefinisikan iman. Jadi selain iman dengan ada yang bilang iman cukup dengan hati, terus ada yang bilang lagi cukup dengan iman tidak bertingkat-tingkat, ada lagi yang bilang iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Itu sudah dibahas semuanya. Jadi sebenarnya iman itu tidak cukup dengan hati, mesti sampaikan secara lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Iman juga memiliki tingkatan-tingkatan. Iman juga dalam perjalanan hidup kita sehari-hari itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Makanya mesti berhati-hati di dalam kehidupan ini karena sifat iman yang sedemikian gitu. Dia bertingkat-tingkat dan bisa bertambah, bisa berkurang. Ini yang mesti diperhatikan benar-benar, jangan sampai kita lalai dari hal ini. Makanya perlu kita ketahui juga ada faktor-faktor yang bisa merusak iman kita. Jangan kalau kita ngomongin iman jangan kok itu lagi gitu, enggak. Ini banyak manfaatnya insya Allah. Di dalam melihat adanya faktor-faktor yang bisa merusak iman itu, terutama yang ada di dalam diri kita, diantaranya adalah karena kebodohan kita sendiri. Itu bisa merusak iman. Bodoh dalam artian pertama, kita tidak mengenal diri kita sehingga kita tidak mengenal siapa yang menjadi Tuhan kita dan tidak mengenal apa yang mesti kita lakukan di dunia ini. Visi misi kita di dunia nggak tahu. Tugas utama kita di dunia nggak tahu. Gitu. Kenapa? Ya bodoh gitu, karena kita nggak belajar. Karena nggak belajar, karena kebodohan ini, kemudian kita hidup dengan seenaknya aja, tidak mengenal aturan, tidak mengenal panduan, tidak mengenal batas-batas, sehingga kita terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ini karena bodoh, makanya tidak boleh bodoh. Makanya orang-orang Islam itu diperintahkan untuk mencari ilmu. Jadi diberikan kewajiban bagi setiap orang yang beriman, setiap orang yang mengaku menjadi umat Islam untuk mencari ilmu. Dan ilmu yang terutamanya adalah tentang keimanannya. Karena ini akan menjadi dasar dari semua aktivitasnya. Aktivitas yang tidak didasarkan kepada keimanan yang benar itu akan tertolak, percuma, sia-sia gitu kan. Apalagi kalau perbuatannya itu adalah perbuatan yang buruk, luar biasa itu. Nah, yang lain lagi yang bisa merusak iman kita itu diantaranya adalah kelalaian. Jadi ada lalai dalam hal kita udah tahu kewajiban misalnya, tetapi kita melalaikan kewajiban. Gitu. Atau kita sudah tahu mengenai batasan-batasan yang tidak boleh, keharaman-keharaman, tapi kita melanggar. Itu lalai dalam pengertian dia tidak mengingat tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Ada juga yang agak lebih rendah tingkatannya, itu adalah lalai dalam pengertian lalai untuk mengingat atau zikir kepada Allah sehingga dia tenggelam di dalam obsesinya terhadap dunia. Ini memang beragam. Jadi yang lebih patut kita perhatikan adalah ketika ada kelalaian yang disengaja terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Jadi kan kewajiban-kewajibannya kan sebenarnya ada gitu. Di dalam rukun Islam aja ada kewajiban sholat, ada kewajiban puasa, ada kewajiban
zakat, itu kan segala macam itu kan kewajiban-kewajiban. Ada orang-orang yang lalai dalam mengerjakan kewajiban itu gitu. Dan ada malah yang lalainya itu disengaja, bukan sekedar lupa gitu. Ini lalai dia, bukan sekedar lupa. Kalau lupa mungkin karena memang perhatiannya terbagi-bagi, nggak fokus misalnya, atau terlalu fokus pada satu hal yang menyita seluruh perhatiannya sampai dia lupa yang lainnya termasuk kewajiban yang sholat itu misalnya kan. Ada ya mungkin pernah ngerasain gitu kalau lagi keasikan kerja gitu kan, wah terus terus lupa gitu ada panggilan azan gitu. Atau nggak kedengeran panggilan azannya, lupa udah lewat waktunya untuk mengerjakan sholat gitu. Nah, ini satu hal kalau memang lupa gitu bisa segera eh, dikerjakan yang tadi terlewat. Lupa nih misalnya belum sholat zuhur gitu, atau udah mau asar atau udah lewat asar gitu misalnya, ya kerjakan sholat zuhurnya, jangan ditunda-tunda lagi. Begitu dia ingat ya, itu buat orang yang lupa seperti itu nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, maksudnya masih ada kemaafan. Akan tetapi ada lupa yang memang tidak dimaafkan, misalnya kalau udah tahu ini waktunya sholat, kita lagi asik kerja terus bilang sebentar lagi deh, tanggung nih gitu kan, diingetin lagi gini, ntar dulu deh nih, dikit lagi gitu kan, sampai akhirnya waktu untuk sholat tuh habis, masuk waktu sholat berikutnya. Ini lalai yang tidak dimaafkan. Kenapa ya? Karena memang sudah berulang kali diingatkan, sudah biasanya mengingatkannya itu bukan verbal langsung, ada temennya yang, woi udah sholat belum gitu, belum tentu yang kadang ada yang seperti itu gitu. Kadang eh, lagi ngerjain, asik-asik ngerjain tuh terus ada yang salah gitu kan, biasanya otomatis kan astagfirullah, salah nih gitu. Nah itu biasanya tuh udah langsung ingat, oh iya belum sholat nih sebenarnya gitu. Tapi kalau kejadian yang seperti itu kita lewatkan begitu saja, nggak mau dijadikan pedoman atau patokan, oh iya belum sholat ini mendingan saya tinggal dulu ini kerjaan, saya sholat dulu. Kadang ya udah tanggung lah gitu, bentar lagi lah sholatnya gitu, toh Allah nggak marah ini gitu ya. Bukan nggak marah, Allah marah gitu. Cuman ketika Allah marah itu tidak dilampiaskan pada saat itu juga gitu kan. Kita kan dikasih peringatan biasanya, sedikit sedikit sedikit, karena itu adalah kebijaksanaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah kita jangan semena-mena gitu, jangan mentang-mentang udah dikasih keleluasaan terus kita malah melalaikan. Nah, membuat diri kita itu lupa dari yang seharusnya kita kerjakan. Ini yang di dalam surat Al-Hasyr itu disebutkan, mereka itu orang yang melalaikan, melupakan Allah dengan sengaja, sehingga nanti di akhirat pun mereka akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ditengok-tengok lagi nasibnya, udah terserah deh, kamu masuk neraka ya masuk aja neraka gitu kan. Itu karena memang Allah tidak mau mengingat-ingat lagi, udah nggak mau nengok-nengok lagi, udah nggak nggak diperdulikan gitu. Itu kan suatu banget gitu kalau tidak diperdulikan gitu. Kita yang nggak dipedulikan, misalnya ada bos tidak mempedulikan kita aja, karena kita berasa gitu kan nggak enak banget gitu. Nah, apalagi ini yang maha kuasa gitu. Ada lagi yang bisa merusak iman itu adalah kalau kita berbuat dosa atau maksiat. Sesuatu perbuatan yang dilarang itu akan berakibat kepada dosa kalau dilakukan juga gitu. Makanya kan di beberapa waktu yang lalu sewaktu membahas hadisnya kan diperintahkan, apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Udah langsung Rasul bilang gitu, tinggalkanlah, jauhilah gitu kan. Nah, sementara kalau yang diperintah maka kerjakanlah semampumu. Itu maka jangan dibalik gitu. Kalau di
di zaman sekarang kan orang suka banget sama yang dunia kebalik gitu kan, dibolak-balik. Jadi jangan dibalik. Perintah awalnya dari Rasulullah SAW adalah apabila ada yang aku larang maka jauhilah. Apabila ada yang aku perintah maka kerjakanlah semampumu, jangan dibalik gitu. Apabila ada aku larang maka jauhilah semampumu. Apabila ada yang aku perintahkan gitu, nggak usah nggak usah ngoyo kerjakan, ya nggak begitu juga gitu. Jadi mesti diatur pemahaman kita bahwa yang namanya perbuatan dosa itu perintah awalnya dari Rasulullah SAW adalah untuk dijauhi. Menjauhi perbuatan dosanya berarti juga menjauhi segala hal yang bisa membawa kita ke arah sana, membawa kita ke arah perbuatan dosa itu. Nah, ini yang mesti dijauhi. Kenapa? Karena ketika kita melakukan perbuatan dosa itu akan merusak keimanan kita. Kan pernah ada hadisnya, tidak beriman orang yang mencuri apabila dia mencuri gitu. Jadi pada waktu seseorang yang tadinya mengaku beriman, kemudian dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa, bukan terjerumus ya, menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan dosa, seperti mencuri misalnya. Maka disebutkan di dalam hadis itu yang ketika dia mencuri itu dia tidak beriman, dalam keadaan tidak beriman. Nauzubillah. Kalau memang ini sih memang menurut para ulama bukan dalam pengertian yang sakleknya seperti itu, imannya sudah hilang sehingga dia menjadi orang yang murtad atau kafir. Akan tetapi pada saat dia melakukan dosa atau maksiat, imannya itu terbang keluar dari dirinya. Itu meninggalkannya dalam keadaan kosong, tidak beriman, sehingga yang menyetir dirinya itu pasti adalah pemikiran-pemikiran atau ide-ide atau jin atau setan yang kemudian mengajak untuk berbuat dosa, digosok-gosokin terus gitu. Jadi kadang yang perbuatan dosa satu yang menjadi awalnya itu berentet-rentet gitu menjadi perbuatan dosa yang sangat banyak. Itu ada kisahnya seperti itu. Ya ingat aja dulu ceritanya pendeta Barsiso kan seperti itu, dari dosa yang kecil, dari minum khamr, terus menzinai perempuan, begitu udah hamil gitu dibunuhlah itunya gitu. Kemudian dia memfitnah orang segala macam itu semuanya menjadi runtutan, dari yang kecil menjadi yang besar, seperti gelombang bola es itu, makin besar itu karena perbuatan dosa. Dan ketika berbuat dosa, keimanan kita terbang dari diri kita. Kalau dia buru-buru sadar, buru-buru taubat atau menghentikan perbuatan dosanya, kembali itu imannya. Jadi kalau nggak dihentikan perbuatan dosanya, ya itu akan hilang terus itu iman. Nauzubillah. Nah, yang lain lagi yang bisa merusak keimanan kita itu adalah kalau kita mengikuti hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Kan yang ini adalah hawa nafsu, innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi sungguhnya ada nafsu yang mengajak kita, mendorong kita, memperlihatkan kebaikan-kebaikan tentang nafsu yang membawa keburukan, padahal itu buruk gitu. Ini nafsunya yang membuat penglihatannya sesungguhnya yang tadinya buruk itu, begitu nafsu yang berperan, kelihatannya kok bagus ya. Jadi patut kok dilaksanakan gitu kan. Ya itu logika-logikanya yang miring-miring yang kayak gitu yang biasa dipakai oleh orang-orang yang di kelompok jil itu. Ini kan harus bebas gitu manusia itu. Dia punya pemikiran sendiri, dia punya pertanggungjawaban sendiri. Makanya dia bisa
melakukan segala sesuatu berdasarkan keinginan dia sendiri. Nggak boleh ada pemaksaan. Karena nggak boleh ada pemaksaan, seorang laki dan seorang perempuan yang saling suka tidak ada pemaksaan, ya mereka boleh dong berhubungan gitu tanpa ada batas gitu kan. Nah, itu adalah pemikiran yang mengikuti hawa nafsu sebetulnya. Kenapa ya? Karena kan di dalam Islam udah dikasih untuk laki dan perempuan kalau memang mereka saling suka, nah, menikahlah gitu. Nanti itu menjadi sesuatu yang tadinya haram menjadi halal. Pemikirannya bukan suka sama suka terus yang lain boleh, enggak. Suka sama suka oke, tapi terus dihalalkan dengan ijab kabul segala macam. Nah, itu baru sesuai. Nah, kalau tidak diikat dengan ijab kabulnya, enggak ada saksinya, enggak ada maharnya segala macam. Ini malah menjadi eh, merusak tatanan tuh. Kenapa ya? Karena nafsunya yang menyatakan ya. Pokoknya kalau kita udah suka sama suka ya udah beres gitu kan. Kan nggak merugikan kamu, iya nggak merugikan apa gitu. Secara material mungkin iya, secara kasat mata mungkin iya gitu. Akan tapi secara tatanan aturan di dalam masyarakat aja itu udah dirusak. Belum lagi namanya norma-norma agama gitu. Itu sudah luar biasa kerusakannya. Kalau ada kerusakan-kerusakan seperti itu, maka yang akan diundang adalah azab. Itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau nanti datang azab, dia tidak akan spesifik mengenai orang-orang yang berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan, berbuat keburukan, nggak spesifik ke situ. Tapi satu wilayah gitu kan. Yang kena ya semuanya di dalam wilayah itu termasuk para ustadznya, para gurunya, para muridnya, orang-orang yang soleh segala macam semuanya kena. Alhamdulillah. Itu kalau dia bilang itu kan maunya saya gitu, maunya kami seperti ini kan nggak ngerugiin, nggak mungkin nggak ngerugiin. Makanya Islam itu menjaga kehidupan bermasyarakat, memberikan aturan-aturan yang tegas dan jelas. Kalau kita di dalam kehidupan bermasyarakat mesti begini, mesti begini, mesti begini. Itu adalah untuk memelihara keselamatan kita semuanya. Itu. Nah, kalau dia bilang ini semau gue, kalaupun iman gue rusak ya iman gue sendiri, lu nggak terpengaruh ya nggak mungkin. Pada akhirnya semuanya akan terpengaruh. Nah, apalagi yang akan bisa merusak iman kita adalah berpaling, tidak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini udah tingkatan tinggi banget ini. Karena berpaling dia sudah menutup diri. Sudah menutup, kalau menutup artinya apa? Yaitu kafaro. Kafaro itu menutup. Ya, artinya menjadi orang yang kafir kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya merusak iman tapi menghancurkan iman gitu. Karena kita sudah berpaling tidak mau menerima ajaran kebenaran dari Allah yang disampaikan oleh para rasulnya. Kalau udah sampai kayak gini ya udah jelas ini. Udah kafaro kan? Ya, menutup pintu hatinya dari kebenaran ya kafaro, udah kafir itu. Ini dari termanya, dari peristilahannya seperti itu. Makanya ketika ajaran agama Islam ini datang, mesti dilihat bahwa yang datang ini adalah ajaran yang benar-benar membawakan kemudahan, benar-benar membawakan kebaikan-kebaikan. Ini yang mesti dipahami. Kadang orang berpaling gitu karena merasa terbebani, merasa nggak kuat gitu kan. Katanya demikian, susah jadi orang Islam, begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Itu kan karena memang kembali kepada salah satu masalah kebodohan
yang belum diobatin, jadi masih tetap bodoh. Yang kedua adalah ketika dia mengklaim seperti itu adalah karena dia tidak mau belajar memahami apa yang sebenarnya dari Islam. Gitu. Mungkin dia tidak bodoh gitu. Artinya dia tahu segala macam hal, dia tahu, tetapi dia tidak mau memahaminya dengan cara yang benar. Kan ketika orang-orang bercerita tentang teori Big Bang segala macam, kan sebenarnya lebih mudah untuk mereka menyatakan, oh kira-kira kejadiannya seperti ini. Nah, kenapa kejadiannya seperti ini? Kalau mereka mau jujur menerima kebenaran, ya harusnya mereka udah langsung bisa terima bahwa ini adalah energi yang datang dari yang maha kuasa. Nggak mungkin kok dari sebelumnya nggak ada apa-apa kok tahu-tahu ada energi yang bisa membuat proses Big Bang itu terjadi gitu. Dentuman itu bisa besar dari mana taunya? Oh kan energinya yang besar ya, tapi energi besar itu dari mana asalnya? Nah, itu kan yang belum pernah ditegaskan, dijelaskan dengan sebenar-benarnya. Oh ini harusnya dari sini, nggak mungkin dari tempat lain. Itu harusnya kalau kita berpikir dari situ kan orang udah ngerti bahwa ini adalah energi yang datang dari yang maha kuasa, nggak mungkin dari yang lainnya. Energi itu masih terus sampai sekarang masih terus berproses, yaitu karena sangat dahsyatnya, luar biasanya itu energi yang dikeluarkan pada saat itu. Itu kalau memang kita menerima gitu teori Big Bang itu, tapi penerimaannya itu dengan benar. Kita mempertanyakan apa yang memang patut dipertanyakan. Kan asal usulnya si energi yang besar itu kan patut dipertanyakan dari mana gitu. Siapa yang bisa menyediakan energi yang puluhan mungkin ratusan miliar tahun yang lalu yang terjadi dan sampai sekarang masih ada bekasnya, masih ada sisa-sisa energinya gitu. Itu bisa dibuktikan oleh para ilmuwan bahwa masih ada itu energinya. Nah, yang kayak gini menjadikan kita orang-orang yang paham dengan sebenar-benarnya bahwa yang namanya keimanan kepada Allah dan seterusnya itu nggak akan tergantikan dan nggak akan terkalahkan. Nggak mungkin salah, udah pasti yang seperti itu. Karena keimanan yang itu yang akan membawa kita kepada jalan keselamatan. Nah, inilah yang sebenarnya beberapa hal dari faktor internal yang bisa merusak iman yang mesti kita perhatikan. Yang paling utama justru sebenarnya yang awal tadi, jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh terhadap ilmu agama. Itu. Mungkin saja kita nggak punya waktu untuk mencari ilmu-ilmu yang lain, akan tetapi jangan sampai kita tidak menyediakan waktu untuk belajar ilmu agama. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah semangat buat kita untuk terus belajar, untuk terus mencari ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ya, apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon kepada teman-teman semuanya. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.